Kita semua punya. Nah, bagi yang lupa, cobalah cari panduan. Kenapa? Karena dengan menjalani hidup seperti itu, panjenengan pasti akan berhasil. Berhasil yang aku maksudkan di sini adalah berhasil dalam arti yang sebenarnya. Jangan lalu mengukur berhasil menjalani hidup atau tujuan hidup itu dengan lalu diartikan sebagai kaya raya. Tidak begitu. Berhasil adalah ketika kita merasa nyaman, kesadaran kita berkembang, rasa yang tenang, damai, tidak khawatir, dan kita penuh spirit, penuh energi, penuh spirit, penuh energi. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema. Kita akan melanjutkan sudut pandang ya. Kali ini aku akan menyampaikan sudut pandang atau mungkin sudut pandang ya. Tema tentang karma bumi. Karma bumi ini maksudnya adalah bahwa ada pribadi-pribadi yang dengan kualitas tertentu, maka dia punya panggilan karma bumi. Artinya di wilayah mana, di bagian belahan mana bumi dia akan lahir, tinggal, dan berkarya. Nah, nyuwun sewu, karma bumi ini itu biasanya itu memang bagi pribadi-pribadi yang telah mencapai kesadaran cukup tinggi atau bahkan telah mencapai kesadaran jati diri dan melampauinya, maka mereka akan tahu karma buminya. Nah, karma bumi di sini yang kumaksud adalah bahwa pribadi dengan kualitas seperti itu, maka dia bisa memilih lahir di mana, termasuk negara mana, di wilayah mana, itu bisa memilih, dan di sanalah nanti dia akan berkarya. Ini tingkatan yang tinggi ya. Nah, sementara yang semakin rendah kesadarannya, maka karma buminya atau dia tinggal bekerja dan berkarya itu biasanya itu karena faktor keterikatan karma. Pada intinya sama gitu, karena kita punya suatu ikatan. Nah, cuman bagi pribadi-pribadi yang memang kesadarannya belum cukup tinggi, mereka terlahir di suatu wilayah itu karena ikatan karma, sehingga mereka tidak bisa memilih. Sementara bagi mereka-mereka yang memang sudah jiwanya itu sudah matang, kesadarannya sudah tinggi, apalagi yang sudah mencapai kesadaran jati diri dan melampauinya, maka mereka akan melakukan yang namanya inkarnasi. Inkarnasi adalah ketika dari kesadaran tinggi dia turun ke bumi untuk melakukan karma bumi, untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu tugas-tugas tertentu. Jadi ini tolong dibedakan dengan mereka yang berinkarnasi berulang kali karena ikatan karma. Biasanya mereka akan gampang lupa. Jadi ketika mereka lahir, dari kelahiran yang dulu, mereka akan lahir, begitu lahirlah kembali, itu mereka akan lupa. Ini bagi mereka yang memang jiwanya belum matang atau kesadarannya masih pada tahap yang rendah gitu loh. Sementara bagi yang tinggi, mereka akan mengingat mereka pernah tinggal di mana, lahir di mana, itu mereka akan mengingatnya gitu loh.
Tolong dipahami dulu nih nggih. Nah, setiap orang itu sebenarnya punya karma bumi. Baik karena ikatan karma, hutang piutang karma, maupun karena memang tugas. Artinya yang sudah berkesadaran tinggi, melampaui jati dirinya, itu memang biasanya punya tugas gitu loh. Aku menyampaikan tema ini karena ini penting. Kenapa aku katakan penting? Di masa-masa seperti ini, di masa yang penuh gejolak, di masa yang katakanlah penuh dengan revolusi alam, masa-masa yang penuh ketidakpastian, maka kita harus memahami karma bumi kita, sehingga kita akan efektif menjalankan suatu tugas atau peran hidup kita. Nah, aku akan mencontohkannya pada diriku sendiri gitu loh. Ingat, semua kontenku ini berdasarkan pengalaman pribadi gitu loh. Aku terlahir di wilayah Jawa Nusantara ini sih, khususnya di Jawa ini. Untuk kelahiran kali ini ya, itu pun pasti punya tugas. Begitu pula panjenengan semua punya, levelnya aja yang berbeda. Karena itu tadi tingkat kesadaran gitu loh. Semoga uraianku ini akan menginspirasi panjenengan semua sehingga nanti terpanggil. Karena ke depan ketika revolusi alam meningkat, atau orang menyebutnya goro-goro memuncak, lalu pasca goro-goro, nanti orang itu akan menemukan karma buminya. Mereka akan dituntut untuk di mana mereka akan tinggal dan berkarya. Tolong ini dipahami, diperhatikan, karena ini penting. Semua orang nanti akan dituntut. Panjenengan pasti tahu yang namanya suatu istilah seperti gabah diinteri, seperti padi yang diputar untuk dicari mana yang berisi dan mana yang gabuk, yang tidak ada isinya, itu nanti seperti itu. Jadi bumi nanti kita akan diputar seperti itu, sehingga kemana kita akan melangkah, kemana kita akan tinggal, kemana kita akan kerja dan berkarya, itu nanti alam akan mengaturnya. Sementara bagi mereka yang memang kesadarannya sudah tinggi, bahkan melampaui jati dirinya, mereka sudah tahu di mana mereka akan tinggal dan berkarya. Ini penting tak sampaikan gitu loh. Nah, tak contohkan pada diriku sendiri. Aku terlahir di Jawa Nusantara ini, itu tentu punya tugas. Nah, tugas seperti ini, dan ingat seperti yang aku katakan tadi bahwa ini bukan hanya diriku, semua orang punya gitu. Ingat ya, semua orang punya, levelnya aja yang berbeda karena tingkat kesadaran, karena karmanya yang berbeda, itu aja. Jadi tak contohkan pada diriku, aku lahir di Bumi Pati, Jawa Tengah ya. Aku lahir di Bumi Pati, Jawa Tengah. Lah dari situ, dari kelahiranku di sini, maka hal pertama yang akan muncul dalam kesadaranku itu adalah kesadaran tentang apa itu padi. Kita akan mempertanyakan, contohnya diriku akan mempertanyakan kenapa aku lahir di sini. Nah, biasanya nanti alam akan menjawab. Alam akan menjawab. Ini sekali lagi ini bagi mereka yang memang kesadarannya sudah tinggi atau yang melampaui jati diri. Begitu pula panjenengan. Ketika panjenengan merasa nyaman di suatu tempat, nyaman di suatu tempat, nyaman dalam arti yang sebenarnya ya, bukan nyaman karena misalkan karena jenengan punya uang, karena jenengan kaya lalu jadi nyaman. Tidak seperti itu. Nyaman di sini adalah ketika rasa kita, pikiran kita, kesadaran kita itu nyambung dengan tempat tinggal kita, dengan wilayah di mana kita tinggal.
Nah, biasanya itu bagian daripada petunjuk alam, itu adalah karma bumi kita. Bumi tempat kita untuk berkarya. Tolong ini dipahami nggih. Karena nanti ke depan seperti yang gue bilang tadi, setelah era gabah diinteri, pasca goro-goro, pasca revolusi alam, nanti orang akan bertebaran untuk menunaikan dharma baktinya di wilayahnya masing-masing. Ini penting tak tegaskan kan. Nanti akan seperti itu. Sehingga panjenengan semua perlu memahami setiap wilayah di mana panjenengan tinggal. Ketika panjenengan merasa terhubung dengan di mana wilayah tempat panjenengan tinggal, disitulah karma bumi panjenengan. Artinya, di sini panjenengan harus menggunakan nalar, menggunakan rasa, intuisi. Syukur panjenengan dapat panduan dari guru-guru yang qualified. Itu jauh lebih baik. Karma bumi ini adalah pertama, adalah bagian daripada kita untuk menyelesaikan hutang piutang karma. Sementara bagi mereka yang telah berkesadaran tinggi, melampaui jati diri, maka itu adalah bagian daripada tugas hidup, panggilan hidup. Ini tolong diperhatikan nggih. Sama tapi tidak sama gitu loh. Ketika aku di Pati, lalu aku pernah tinggal di Bali, aku pernah tinggal di Jakarta, aku pernah tinggal di Jogja. Itu adalah bagian daripada karma bumi yang memang aku harus melakukan sesuatu dan juga mendapatkan sesuatu di wilayah atau di tempat-tempat itu. Di video-videoku sebelumnya aku sudah menjelaskan, aku pernah ada fase di mana aku tinggal di Bali. Kurang lebih aku tinggal di Bali itu selama 10 tahun. Itu dari tahun 2008 sampai 2018. Nah, ketika aku tinggal di sana, karena dari kecil, aku tuh punya pikiran bahwa aku punya janji. Dari kehidupanku yang dulu aku punya janji bahwa aku punya, anggaplah semacam murid nggih, semacam murid yang mereka memang harus melanjutkan pendidikannya, pelajaran spiritualnya, pelajaran kehidupannya. Dan itu berasal dari seluruh dunia. Itu aku kecil punya kesadaran seperti itu. Lalu aku berpikir tempat yang tepat untuk menemukan atau menjalankan janji itu tadi, maka itu adalah di Bali. Dan akhirnya alam menuntunku untuk pergi ke Bali pada tahun 2008 sampai 2018. Dan di sana aku banyak bertemu dengan bule. Di videoku yang sebelumnya pun aku sudah menyinggungnya, ini tak perdalam. Ini bagian daripada karma bumi. Jadi aku punya karma bumi di sana itu karena untuk memenuhi janjiku dari kehidupanku yang dulu. Panjenengan pun semua punya, karena hutang piutang karma, ataupun karena juga tujuan hidup. Semua orang punya. Nah, bagi mereka yang punya kesadaran tinggi, melampaui jati diri, mereka akan mengingat ini. Sementara mereka yang melupakan kehidupan masa lalunya, alam akan mendorongnya dengan berbagai macam cara untuk tinggal di suatu tempat dan menjalani karmanya. Tolong ini dipahami nggih. Kemudian ketika aku di Bali itu, akhirnya mekanisme alam akan terjadi, karma itu akan berjalan, sehingga aku bertemu dengan bule dari seluruh penjuru dunia. Dan kita belajar bersama tentang kehidupan, tentang spiritual gitu loh. Dalam arti yang sebenarnya gitu. Dalam arti yang sebenarnya. Jadi ketika aku tinggal di Bali, aku punya berkarma bumi di Bali, itu adalah karena aku memenuhi janjiku
dengan itu tadi murid-muridku di masa kehidupanku yang dulu, yang mereka belum menyelesaikan masa pembelajaran spiritualnya gitu loh. Kemudian aku kembali ke Pati pada pertengahan 2018 untuk menjalankan suatu tujuan. Sekali lagi aku tegaskan, semua orang punya. Hanya sebagian besar itu memang melupakan tujuan kelahirannya, karena itu tadi perbedaan tingkat kesadaran. Itu saja. Ini, nah aku mengambil contoh diriku sendiri gitu loh. Ketika aku pulang ke Pati, aku menyerap semua energi Pati, kesadaran-kesadaran, aplikasi-aplikasi kehidupan masa lalu, data-data masa lalu, kehidupan-kehidupan yang dulu, itu aku mendownloadnya dari alam. Aku juga dipertemukan dengan orang-orang yang memang punya suatu sinkronisitas karma, sinkronisitas tujuan hidup. Gitu. Kita semua punya. Nah, bagi yang panjenengan yang lupa, cobalah cari panduan. Kenapa? Karena dengan menjalani hidup seperti itu, panjenengan pasti akan berhasil. Berhasil yang aku maksudkan di sini adalah berhasil dalam arti yang sebenarnya. Jangan lalu mengukur berhasil menjalani hidup atau tujuan hidup itu dengan lalu diartikan sebagai kaya raya. Tidak begitu. Berhasil adalah ketika kita merasa nyaman, kesadaran kita berkembang, rasa kita penuh dengan rasa yang tenang, damai, tidak khawatir, dan kita penuh spirit, penuh energi. Jadi ini tolong dipahami dengan tepat ya ini. Sekali lagi ini penting karena semua orang pasti menjalani ini, hanya sebagian besar itu lupa. Dan pada kondisi revolusi alam yang meningkat ini, dan nanti akan mencapai puncaknya, dan itu tidak lama lagi, maka karma bumi panjenengan akan diatur oleh alam. Di mana jenengan akan tinggal, di mana jenengan akan berkarya, itu nanti alam menentukannya. Dan mereka-mereka yang berkesadaran tinggi dan melampauinya, mereka sudah tahu, dan mereka biasanya nanti akan jadi panutan. Mereka yang berkesadaran tinggi ini akan jadi panutan. Tolong ini dipahami dengan tepat. Sekali lagi, aku mencoba menginspirasi panjenengan semua untuk mengingat tujuan kelahiran panjenengan. Aku menginspirasi panjenengan semua untuk mengingat hutang piutang karma panjenengan. Sehingga hidup kita jadi efektif, ibarat sekolah itu terus naik jenjang. Sampai kita mengalami moksa, nirwana, atau manunggaling kawula Gusti, atau makrifat, atau apapun istilah yang jenengan pakai, monggo. Ini adalah masa yang tepat. Ketika bumi sedang berevolusi, dengan melakukan revolusi, ini juga waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Cari panduan jika panjenengan merasa memerlukannya. Mereka yang telah melampaui jati dirinya dan memang bertugas jadi pemandu, pasti bisa memandu panjenengan. Sekali lagi, tidak lama lagi revolusi alam akan memuncak. Manusia akan seperti gabah diinteri, berputar ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Aku berharap panjenengan semua mampu melewati masa itu nanti. Dan dari sekarang cobalah cari panduan. Cobalah bertanya kepada diri sendiri. Di mana karma bumi yang harus jenengan lakukan? Di mana karma bumi yang jenengan harus tinggali? Tolong ditanya. Ingat,
di video-videoku sebelumnya, aku sudah mengingatkan bahwa waspadai wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini tak perdalam lagi. Wilayah-wilayah tertentu itu yang mungkin saja sekarang jenengan tinggali, itu mungkin sudah masa waktunya habis untuk jenengan, sehingga panjenengan harus pindah. Aku berharap pindahnya panjenengan ke tempat yang lebih baik, sesuai dengan tujuan kelahiran. Bukan pindah alam, mohon maaf ini, bukan pindah alam. Ya semua orang nek bicara pindah alam itu pasti paham kan jenengan. Ya, semua kita akan antri, kita semua antri. Tetapi kita pindah alam itu ketika kita sudah menyelesaikan tujuan kelahiran kita. Harapanku seperti itu. Dipahami ya? Ini tolong dipahami. Jadi nek masalah bicara pindah alam, kita semua antri. Siapapun yang dilahirkan suatu saat nanti akan kembali, akan mati. Tetapi sebelum kita mati, sebelum kita pulang, mari kita menyelesaikan tujuan kelahiran kita. Mari kita membayar hutang piutang karma kita. Dan itu butuh kesadaran. Itu butuh pengetahuan yang tepat. Kesadaran yang tepat. Jadi karma bumi itu sangat berkaitan dengan hutang piutang karma. Sangat berkaitan dengan kesadaran. Dan juga berkaitan dengan reinkarnasi. Di dalam videoku sebelumnya aku selalu mengingatkan bahwa aku orang yang percaya adanya reinkarnasi. Karena seperti yang kukatakan, kalau kita percaya adanya masa depan, maka otomatis kita harus percaya adanya masa lalu. Jika kita percaya ada kehidupan setelah kematian, berarti ada juga kehidupan sebelum kelahiran. Nah, di mana kita sebelum kita lahir? Nah, tolong itu digali lebih dalam. Karena karma bumi, panggilan tugas, panggilan hidup, tujuan hidup akan terwujudkan, akan diatur oleh mekanisme alam. Semua orang akan dituntut seperti itu. Semua orang. Hanya beda tingkatan, hanya beda peran, hanya beda suatu kesadaran saja. Kemana tempat yang tepat untuk panjenengan berkarya, kemana tempat yang tepat untuk panjenengan tinggali, mulai sekarang harus jenengan renungkan. Karena alam nanti akan melakukan revolusi yang luar biasa, sehingga kita harus mencari tempat yang tepat untuk hidup sekaligus berkarya. Sekali lagi, revolusi alam akan memuncak dan kita semua harus mampu menentukan di mana kita akan tinggal dan di mana kita akan berkarya. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.